Pada video kali ini, saya akan membahas tentang komunikasi pemasaran level organisasi. Nah, sebelum memasuki materi, alangkah baiknya jika saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Maraini, program studi Ekonomi Syariah semester 5, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Palopo. Komunikasi adalah suatu tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk mentransfer informasi dari seseorang, kelompok, atau bahkan dari tempat ke tempat lain, sehingga komunikasi menjadi hal yang sangat lumrah atau tidak dapat dipisahkan dalam setiap individu. Adapun komunikasi pemasaran atau yang dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan marketing communication adalah suatu usaha atau sarana yang dilakukan individu, kelompok, atau organisasi dalam upaya menginformasikan atau menyampaikan kepada publik atau konsumen akan keberadaan barang dan jasa yang dijual dan beredar di pasar untuk dapat diketahui, dibeli, dan kemudian menjadi pelanggan. Keterkaitan pemasaran dan organisasi. Organisasi dalam konteks pemasaran disebut sebagai perusahaan atau company, yang mana yang menjadi jantung dalam perusahaan adalah pemasaran, sehingga dibutuhkan strategi-strategi yang baik yang biasanya diambil oleh departemen-departemen dalam perusahaan dalam upaya meningkatkan penjualan yang merupakan hasil dari pemasaran yang berawal dari komunikasi. Menurut Job Cornelation mengatakan ada beberapa konsep kunci dalam komunikasi pemasaran level organisasi atau perusahaan. Yang pertama adalah misi, yang kedua adalah visi, yang ketiga adalah tujuan atau sasaran perusahaan, yang keempat adalah strategi, yang kelima adalah identitas perusahaan, yang keenam adalah citra perusahaan, yang ketujuh adalah reputasi perusahaan, yang kedelapan adalah stakeholder, yang kesembilan adalah publik, yang kesepuluh adalah pasar, yang kesebelas adalah komunikasi, yang ke-12 adalah integrasi, dan yang terakhir atau yang ke-13 adalah isu. Dari beberapa konsep kunci, komunikasi pemasaran level organisasi haruslah dirumuskan dengan sebaik-baiknya agar dapat dimengerti baik ide ataupun gagasannya oleh internal maupun eksternal organisasi. Untuk itu, dibutuhkan kerjasama yang baik dalam merumuskan konsep kunci tersebut agar terciptanya iklim komunikasi yang baik dalam organisasi, yang mana ini menjadi tujuan komunikasi dalam organisasi. Untuk menciptakan iklim organisasi yang kondusif, seluruh bagian dalam organisasi harus bekerja sesuai tugas, fungsi, dan kewenangannya, sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam tugas, fungsi, dan kewenangan. Untuk itu, dibutuhkan pengaturan dalam mendistribusikan tugas, fungsi, dan kewenangan melalui pengaturan komunikasi yang baik. Untuk itu, Cornelation menawarkan struktur organisasi melalui pengaturan komunikasi, di mana Cornelation membagi fungsi, tugas, dan kewenangan komunikasi perusahaan dalam beberapa bagian. Yang pertama adalah public affairs atau urusan publik. Yang kedua adalah isu manajemen atau penanganan masalah. Yang ketiga adalah investor relation atau hubungan dengan investor. Yang keempat adalah media relation atau hubungan dengan media. Yang kelima adalah advertising atau periklanan. Yang keenam adalah direct marketing atau pemasaran langsung. Yang ketujuh adalah sales promotion atau promosi penjualan. Yang kedelapan adalah internal communication atau komunikasi internal. Yang kesembilan adalah
komunikasi, relation, atau hubungan dengan komunitas-komunitas. Yang ke-10 adalah sponsorship atau publisitas, di mana bidang-bidang tersebut harus direncanakan dengan sebaik-baiknya agar dapat mencegah atau bahkan dapat meminimalisir masalah-masalah yang dapat muncul nantinya. Oke, sekian materi yang saya bawakan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.